Oke, Elin, kita akan memulai dengan pertemuan hari ini. Ya, ini video pengganti karena kamu nggak masuk kemarin ya. Kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, jadi supaya kamu juga makin fasih ya. Ya, untuk soal seperti ini, kan kita juga sudah belajar persamaan kuadrat itu ada 3 penyelesaian. Metode pemfaktoran, metode melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kalau rumus ABC, Kak Riko yakin kamu pasti udah paham yang min B plus min B akar B kuadrat min 4AC per 2A, kayak gitu. Ya, Kak Riko akan mengulas saja yang lebih tentang pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna. Ya, kita mulai dari yang seperti ini. Kalau dia bentuknya, ini kan nilai A-nya itu sama dengan 1 ya. Nilai B-nya 15, nilai C-nya 56. Kalau bentuk seperti ini dipakai untuk metode pemfaktoran, perhatikan yang nilai C-nya dulu. Nilai C ini diketahui 56 dengan syarat, ingat syarat yang pertama, P tambah Q itu hasilnya harus B. B-nya itu 15 kan? Ini A-nya 1, B-nya 15, C-nya 56. Jadi kalau P plus Q ini angka yang sama, hasilnya B. Kalau P kali Q itu hasilnya C. Berarti kita lebih gampang untuk mencari P plus Q dulu karena kita tinggal mencari faktor dari 56. Kita cari faktor 56, berarti angka-angka yang jika dikalikan hasilnya 56. Contoh 1 dikali 56, 2 dikali 28, 3 nggak bisa, 4 itu 14, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 dan 8. Ya, kita sudah punya 4 pasang yang jika dikalikan hasilnya 56. Sekarang syarat yang pertama itu harus P plus Q sama dengan B. Berarti angkanya yang sama dengan nomor 2 ini. Syarat yang kedua. Berarti kita lihat pasangan faktor ini yang mana yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 15. 1 tambah 5, 6 kan 57, 2 tambah 28, 30, 4 tambah 14, 28, nah 7 dan 8. Ya, 7 dan 8 itu adalah jika dijumlahkan hasilnya 15. Maka untuk bentuk pemfaktorannya, X, nah nilai dari 7 dan 8 ini kan sama-sama positif, dan di sini juga tandanya sama-sama positif. Berarti X plus 7 dikali X plus 8 sama dengan 0. Ya, dengan bentuk seperti ini, baru kita bisa mencari untuk nilai X1-nya, atau X plus 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 7 jika dipindahkan ke sebelah kanan. Untuk X plus 8 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 8. Ya, udah selesai. Jadi X min 7 dan X min 8. Ya, ini untuk yang metode pemfaktoran. Jadi yang pertama itu cari faktornya dulu, terus baru kita faktorkan dia. Nah, lalu soal berikutnya untuk soal yang kedua, 3x kuadrat plus 23x min 8. Nah, ini nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Atau ini A-nya 3. Ya, nilai A sama dengan 3, nilai B-nya 23, nilai C-nya itu 8. Min 8. Nah, kalau ini dia agak berbeda caranya. Kalau syarat yang pertama itu masih sama, P plus Q itu hasilnya harus B, atau 23. Kalau yang kedua, P plus Q-nya harus sama dengan, P kali Q, sorry. P kali Q-nya harus sama dengan A dikali C. Di mana A itu adalah 3, C-nya adalah 8. 3 dikali 8 kan 24. Lalu kita pakai caranya sama juga, mencari faktor dari 24 dulu. Faktor dari 24.
1 dikali 24, terus 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Nah, yang mana yang jika dijumlahkan hasilnya 23? Kalau ini semuanya positif, apakah ada? 1 tambah 2, 4, 25, 2 tambah 12, 14, 3 tambah 8, 11, 4 tambah 6, 10. Loh, ternyata nggak ada yang hasilnya 23. Tapi kita lihat di sini tandanya ada negatif. Oh, berarti salah satu itu pasti faktornya ada nilainya negatif. Sekarang lihat yang mana yang kira-kira bisa menjadi 23. Kalau 1 dengan 24, ya kita pilih. Kalau salah satunya bilangannya negatif. Apakah min 1 ditambah 24 atau 1 ditambah min 24 atau keduanya min 1 tambah min 24 yang hasilnya adalah positif 23. Kalau ini min 1 tambah 24, ini 23. Kalau ini min 23, kalau ini min 25. Ya. Berarti yang positif 23 adalah min 1 dan 24. Maka untuk menentukan faktornya juga ada perbedaan. Jadi bentuknya itu A dikali X plus P per A, terus dikali juga X plus Q per A dengan 0. Kita tahu kalau nilai P-nya itu adalah min 1, yang ini kita pakai. Ya. P dan Q-nya itu min 1 dan 24. Kita masukkan ke rumus dengan A sama dengan 3 ya. Berarti 3 dikali X plus, nah P-nya itu misalkan kita min 1 per 3, dan X plus 24 per 3, sama dengan 0. Maka untuk yang 3, X plus min 1 per 3, ini 3-nya tetap, ini nilainya kan jadi negatif, min 1 per 3, terus ini X, 24 bagi 3, itu kan 8. Sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan nilai masing-masing X-nya. Untuk X min 1 per 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah pindah ke sebelah kanan 1 per 3. Untuk X plus 8 sama dengan 0, ya ini biasa aja, maka nilai X sama dengan pindah ke sebelah kanan min 8. Jadi penyelesaiannya X1-nya 1 per 3, X keduanya min 8. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke yang soal nomor 3. Nah, ini kita Kak Riko mau ajarin yang melengkapi kuadrat sempurna. Ya, ini caranya agak panjang, tapi harus dilakukan ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke, bentuk ini kita harus ubah nilai A-nya itu harus sama dengan 1, itu syaratnya. Nilai A itu koefisien dari X kuadrat, itu harus 1. Nah, bagaimana caranya 2X kuadrat, terus koefisiennya 2 supaya menjadi 1? Kan semuanya ini harus dibagi dengan koefisien dari X, yaitu dibagi 2. Semuanya harus kita bagi 2 dulu. Nah, maka persamaan yang baru adalah X kuadrat plus 7 per 2, ya tulis saja 7 per 2X, min 4 bagi 2, jadi min 2. Nah, baru kita dapat persamaannya yang baru. Terus kita pindahkan min 2 ini ke sebelah kanan. Ini sama dengan 0. Pindahkan ya, X kuadrat plus 7 per 2X sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk melengkapi kuadrat sempurna, ini kan nilai A-nya 1, nilai B-nya 7 per 2, nilai C-nya 2. Caranya kita menambahkan dengan setengah dikali koefisien dari B, ya, koefisien dari X ini, lalu dikuadratkan. Kalau setengah dari 70
7/2, itu kan sama dengan 7/4. Nah, ditambahkan dengan 7/4 dikuadratkan. Maka bentuknya menjadi X kuadrat ditambah 7/2X ditambah 7/4 dikuadratkan. Kalau di sebelah kiri ditambah 7/4 kuadrat, di sebelah kanan juga 2 ditambah 7/4 kuadrat. Lalu, ini tetap X kuadrat plus 7/2X plus 7/4 kuadrat sama dengan 2 plus, nah ini jadi dikuadratkan langsung 49, ya 7 kuadrat itu 49, ini jadi 16. Nah, bentuk ini langsung kita sederhanakan. Jadi, X plus 7/4 kuadrat sama dengan 2 dengan 16, ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Supaya menjadi 16, berarti kan 16 kali 2, 32/16, tambah 49/16. Nah, terus, yang ini Kak Riko bawa sini. X plus 7/4 kuadrat sama dengan 32 ditambah 49, itu 781/16. Kuadratnya pindah ke sebelah kanan, jadinya akar. Plus 7/4 sama dengan akar 81/16. X plus 7/4 sama dengan akar 81 itu kan 9, akarnya 16 itu 4. Berarti plus min 9/4. Maka nilai X itu adalah 7/4 min 7/4 plus min 9/4. Untuk X1, ya, jika nilai plus min ini adalah positif, anggapannya gitu. Jadinya min 7/4 ditambah 9/4. Min 7 tambah 9, itu kan berarti 2. 2/4, itu hasilnya adalah 1/2. Jika nilainya negatif, berarti min 7 per 2 dikurangi 9, per 2, per 4, dikurangi 9/4. Ya, yang berbeda hanya di tanda yang di tengahnya aja. Ini jadi min 16/4 sama dengan min 4. Jadi ada 2 jawaban, yaitu X1-nya itu 1/2, X2-nya itu min 4 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Next, Mei tolong dikabari lebih awal ya, kalau misalkan bisa atau nggak bisa. Oke, terima kasih Mei.